gue mau nanya nih sama lo. Menurut lo, manusia bisa nggak sih berkembang tanpa adanya teknologi? Soalnya kalau kita lihat track record perkembangan manusia dari masa ke masa, teknologi itu selalu punya andil yang besar banget nih sebagai sesuatu yang ngedorong masyarakat buat berkembang. Iya nggak sih? Kayak sekarang misalnya, kita udah masuk ke era baru dengan perkembangan AI, Big Data, dan Internet of Things. Semuanya pindah jadi digital. Mulai dari interaksi sama orang, terus juga sistem pembayaran. Ya, macam-macam gitu. Nah, tentunya hal ini juga ngaruh ke hubungan masyarakat dan lingkungan tinggalnya dong, ya kan? Udah banyak nih kota-kota futuristik macam di film-film sci-fi gitu. Kayak misalnya Neom City, Akon City, dan Toyota Woven City. Nah, mungkin sebagian dari lo udah pernah ngepoin kota-kota yang gue sebut tadi. Dan atau ada juga yang baru pertama kali denger ya. Nah, pas banget nih, di video kali ini gue mau ngajak lo semua wisata masa depan ke kota-kota yang tadi gue sebut dan kota masa depan lainnya. Nah, daripada lo galau kan karena wisata masa lalu mulu gitu. Nah, mending lo nonton video ini sampai habis biar lo dapat gambaran nanti tua mau tinggal di mana dan kayak apa. So, stay tune. Yang pertama nih, yang klasik dan mungkin pasti gitu, ya transportasi. Bisa dibilang, transportasi itu jadi salah satu infrastruktur paling penting di kehidupan manusia di masa depan. Soalnya, mobilitas tuh sekrusial itu gitu. Gimana mau berkembang kalau ngakses lokasinya aja udah susah. Nah, terus nih ya, di masa depan, transportasi itu bakal ngedepanin banget faktor sustainability. Jadi ya nggak ada BBM sebenarnya. Semua akan ada transisi jadi electric vehicle pada waktunya. Dan nggak cuman kendaraan pribadi. Public transport ya juga bakal switch jadi EV. Nah, terus selain pakai listrik sebagai bahan bakar, kendaraannya juga bakalan jalan sendiri alias otomatis ya. Kayak yang sering lo lihat di film-film. Nah, ini tuh bahkan udah ada implementasinya dan sempat ngetrend di TikTok ya. Namanya driverless taxi di San Francisco, Amerika. Nah, kebayang nggak sih kalau di Indo tuh ngelihat mobil jalan sendiri gitu tiba-tiba nggak ada supir. Ya ini bukan mistis tapi ya gue pikir kita bakal nyampe ke titik tersebut gitu. Nah, yang kedua tuh tata kota ya kalau gue lihat. Nah, tata kota di kota-kota futuristik bakalan sangat mempertimbangkan pejalan kaki menurut gue. Bahkan Neom City juga ngerancang kotanya supaya fasilitas yang kita butuhin aksesnya tuh cuma 5 menit jalan kaki. Nah, kenapa jalan kaki pertanyaannya? Soalnya moda transportasinya itu paling praktis, ya nggak perlu mesin, kendaraan, dan bahan bakar. Nah, makanya di kota masa depan yang sekarang lagi dalam masa pembangunan, wajib ada ruang pejalan kaki yang diintegrasiin dengan rapi ke fasilitas-fasilitas transportasi publik ya, contohnya di Woven City, yang bakal nerapin 3 jalur di jalanan kotanya. Yang jalur pertama bakal dihususin buat kendaraan yang pergerakannya cepat gitu kayak mobil, motor, dan pastinya transportasi publik. Jalur kedua itu diperuntukkan buat kendaraan lambat ya kayak sepeda atau skuter. Nah, jalur ketiga dan terakhir ini khusus buat pejalan kaki. Harapannya kalau udah ada integrasi yang rapi nih, menyeluruh ya antara fasilitas ruang publik, transportasi publik, dan jalur pejalan kaki, harusnya kepadatan jalan tuh bisa dikurangin. Soalnya naik kendaraan umum harusnya bisa sama atau malah lebih nyaman dan praktis ketimbang naik kendaraan pribadi. Nah, tata kota yang bagus juga bisa ningkatin ekonomi loh. Soalnya kalau kawasan bisnis, kawasan belanja, dan kawasan main gitu ya, aksesnya gampang, kan otomatis orang-orang tuh bakal lebih mau gitu buat datang berkunjung. Misalnya lo bayangin kayak Blok M Plaza tuh. MRT yang diintegrasiin sama Blok M Plaza beneran jadi kayak ngebangkitin mall itu yang tadinya hampir mati, jadi rame lagi. Nah, catatan kenaikan pengunjung itu bahkan gede banget loh. Dari yang tadinya cuma 8.000 sehari, sekarang bisa naik sampai 15.000 atau bahkan 25.000 gitu. Nah, buat digital marketplace kayak Shopee, Tokopedia, itu juga pasti bakalan berlanjut di masa depan. Bedanya mungkin di kurir yang nganterin gitu ya barangnya. Kalau sekarang kita masih pakai JNT, si cepat ya, pakai ekspedisi gitu. Nah, di masa depan mungkin kurirnya udah bakalan diganti sama drone. Fancy dan canggih sebenarnya. Pembayaran selain pakai e-wallet dan kris juga bakalan bisa dibayar pakai kripto nih harusnya. Terus juga Internet of Things. Ya, nah hal ini tuh bakalan jadi di-highlight banget buat kota-kota di masa depan. Yaitu adanya integrasi Internet of Things di sistem manajemen kotanya. IoT ya atau Internet of Things bisa bantu-bantu di berbagai macam aspek nih kayak manajemen limbah dan lalu lintas. Terus juga bisa bantu monitor kebersihan air dan udara.
Contoh kota yang udah pakai IoT adalah Singapura. Emang si Singapura ini si paling maju di Asia Tenggara deh pokoknya. Singapura tuh pakai IoT gitu di program Smart Nation buat ngatur lalu lintas. Jadi ada lampu lalin yang bisa otomatis ngatur lalu lintas ya berdasarkan kepadatan gitu. Kemudian ada juga yang dipakai buat smart parking. Nah, yang menurut gua hebatnya lagi, IoT ini bisa jadi satpam juga cuy. Karena dia bisa monitor ruang publik gitu. Jadi kalau ada tindak kriminal atau kejadian darurat, bakalan langsung ada peringatan yang bisa notify petugas yang berwenang gitu ya. Jadi kota masa depan harusnya tuh aman menurut gue. Nah, buat lo yang masih belum puas nih ngomongin future city dan society, yuk kita lanjut ngobrol di komunitas The Futurist Gen Z. Udah banyak banget membernya, obrolannya juga nggak pernah ngebosenin ya, seru terus. Juga bakalan ada event eksklusif nih buat anggota community. Makanya lu gercep join aja ya, soalnya itu ini gratis. Link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga buat subscribe, follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Thank you.